Salam budaya. Salam budaya. Oke. Berkaitan dengan pengembangan Tosan Aji di era Kota Malang, artinya kami para pengrajin gimana sih? Pengrajin terutama untuk rangka, karena beliau ini spesialisnya rangka, ya. Dengan tujuan untuk mengembangkan, melestarikan dan menjadi produk unggulan, bisa menjadi produk unggulan dan masyarakat tidak berpikir negatif kalau keris itu untuk mistis, tapi keris ini adalah suatu kerajinan yang luar biasa sulitnya, memerlukan kemampuan untuk mengukir baja loh ini Mas, kuningan asli loh ini. Jadi kalau kita itu mengatakan bahwa keris untuk mistis, enggak loh nggih. Di sini enggak, coba sekarang Mas Jimmy lanjut. Siap, terima kasih. Kami selaku pelestari di Tosan Aji Nusantara ya, untuk perkerisan terutama di Malang Raya dan pada umumnya untuk Indonesia Nusantara ya. Kami selaku pelestari atau disebutnya empu merangi. Empu merangi betul. Jadi merangi itu untuk bikin warangka-warangka. Misalnya tergantung pesanan, ada yang gaya gayaman atau ladrang seperti ini. Terus juga ada dedernya. Nah ini perak ini. Bahan perak macam-macam, kalau pendo ada dari kuningan juga seperti itu. Jadi kami di Pelestari Tosan Aji itu sebetulnya memang mau mengikis yang tadi itu. Biarkan ada orang takut untuk memiliki keris atau punya leluhurnya takut untuk menyentuh, punya keluarganya akhirnya nggak terawat, itu Aiman. Jadi sebetulnya Pelestari Tosan Aji itu ingin mengedukasi bahwa keris itu tidak hanya di bidang mistisnya tapi dari segi eksotisnya. Jadi bentuk keindahan, pamur, dapur seperti itu. Misalkan pamur melati, pamur udan mas atau belarak sineret seperti ini kan pamurnya kan bagus dilihat dari seninya. Jadi tempat lipatnya itu kan perlu teknik-teknik tertentu. Makanya Indonesia atau leluhur kita di Jawa itu sangat diakoni oleh UNESCO. Karena hanya di Indonesia yang bisa mencampur beberapa besi tempat lipat untuk mengeluarkan pamur seperti ini. Seperti itu. Mas Agusto. Aki, Pelestari Aki, monggo. Aki, salam budaya. Jadi menambahkan saja dari Mas Jimmy bahwasannya keris itu bukan hal yang tabu atau yang mistis, yang mengerikan. Sejatinya keris itu adalah doa yang dibendakan. Pada saat kita ingin membuat suatu keris, kita punya keinginan baik terhadap apa yang kita tujukan. Sehingga si empu sendiri dia akan melakukan semacam ritual, baik itu puasa ataupun lain-lain, untuk membuat doa itu menjadi suatu benda yang sesuai dengan keinginan si pemesannya. Jadi keris itu tidak harus kita berpikir kaku atau ortodok ya, harus sepuh, ini baru. Yang sepuh sekarang pun itu dulu baru pun itu juga bisa istimewa selama pakem-pakemnya tadi sesuai. Nah selain daripada keris sendiri, hasil Nusantara kita adalah kayak batu akik Nusantara. Dari setiap daerah di Indonesia itu mempunyai ciri khas batu-batu alam semuanya. Dan itu mempunyai karakter yang berbeda dan keindahan satu sama lain. Tidak lepas dari itu, kami pun di sini juga mensupport terkait UMKM dalam hal ini kayak pembuatan dupa, sehingga saling kolaborasi dari semua unsur UMKM itu tadi. Saya rasa seperti itu untuk penjelasan singkat, ya mungkin bisa dilanjut. Dupa juga, ayo Mas Dupa. 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 Dupa ini kami punya merek itu Maheswari. Walaupun banyak sekali merek-merek yang di luar sana, tetapi UMKM kami berfokus pada merek Maheswari. Banyak aneka aroma, cempaka, melati, cendana, dan lain-lain. Jadi itu yang kami fokuskan juga, selain dengan Mas Jimmy tadi untuk warangkanya,
terus juga dengan batu nusantaranya, dan tidak lupa dengan dupa maheswarinya. Terima kasih. Salam budaya. Salam budaya. Salam budaya. Salam budaya.